A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Mang Sukir, yang tentunya akan menemani teman-teman semua dengan sebuah kisah-kisah horor dan mistis, yang kali ini akan menceritakan sebuah kisah yang berjudul Santet Miss V. Cerita ini ditulis oleh Sophia Baikwini. Dan bagi teman-teman yang ingin membacanya secara langsung, teman-teman bisa langsung kunjungi aplikasi KBM yang linknya saya sertakan ada di deskripsi. Dan sebelumnya saya minta maaf karena kemarin gak bisa upload karena anak masuk rumah sakit dan mengalami kejang. Jadi sekali lagi saya mohon maaf kepada teman-teman yang sebesar-besarnya yang telah menunggu kelanjutan cerita ini. Dan tak usah berlama-lama, mari kita simak kelanjutan ceritanya. Selamat mendengarkan. Siapa yang mau kena giliran sekarang? Kamu, Keling. Mata Gia mengarah pada preman yang berkulit paling hitam. Si preman tentu saja tak terima saat Gia memanggilnya Keling. Dasar perempuan kurang ajar. Beraninya manggil gue Keling. Belum tahu dia gue jawara pasar induk. Geramnya. Matanya melotot pada Gia. Gia tersenyum kecil melihat reaksi keempat preman di depannya. Ayo, semuanya aja maju. Jangan satu-satu, ribet. Gia jadi tak sabar. Serentak keempat orang tersebut maju. Kini mereka lebih waspada karena tahu ternyata Gia punya ilmu bela diri. Pisau hampir saja mengenai bahu Gia. Gia berkelit cepat. Si krempeng mengarahkan tendangan ke arah perut Gia. Gia menyambut kaki tersebut dengan ayunan tangan yang sudah diisi separuh tenaga dalamnya. Puh. Ada. Kembali si krempeng menjerit. Ambruk memegangi kakinya yang terasa remuk. Gia terkekeh geli melihat si krempeng mengaduh. Sementara itu, Iqbal yang tiba di lokasi hanya mampu melihat pemandangan di hadapannya. Dengan takjub, dia tak menyangka jika Gia benar-benar hebat dalam ilmu silat. Untuk kemungkinan terburuk, Iqbal sudah menyiapkan nomor polisi dan pamannya, Kang Bahri. Jika ada hal buruk yang akan menimpa Gia, secara keempat preman di hadapan Gia sangat garang kelihatannya. Sert. Sebuah pisau melintas begitu saja di samping wajah Gia. Kalau saja dia tak cepat menghindar, bisa-bisa pipi mulusnya sudah tersobek oleh sayatan pisau tajam itu. Geram Gia balik menyerang. Gia melayangkan tendangan yang telak mengenai selangkangan pria yang tadi mencuri serangan padanya. Si pria gondrong menjerit histeris. Dia yakin burung kesayangannya pasti remuk, atau mungkin bulunya sudah pada rontok. Sakit, panas menjalari daerah selangkangannya. Terhuyung si gondrong meminta bantuan temannya untuk bisa terus berdiri. Gia menggerakkan jemarinya, meminta kedua preman yang masih tegak untuk melawannya kembali. Siapa yang tadi bilang penasaran, ingin merasakan kejutan gadis SMA? Mata Gia memutar. Kali ini menatap pada pria dengan wajah dan dagu yang teramat lonjong. Kamu? Iya, dagu lonjong, tanya Gia. Si dagu lonjong mundur beberapa langkah, sementara tangannya masih erat memegangi pisau. Lalu tendangan mengarah telak pada perut si dagu lonjong. Aduh Nyak, tolongin ayahnya, ceritnya. Padahal baru saja dia hendak menyerang Gia, tapi gadis itu sudah mendahulunya. Gerakannya gesit tak mampu ditangkap oleh tatapan mata biasa. Gia tergelak hebat. Ya Allah, tobat Kang.
Baru kali ini ada preman nyebut nama emaknya, seru Gea. Keempat preman itu mundur. Lalu setelah saling pandang, keempatnya kompak memberi isyarat untuk kabur. Dasar preman tak tahu malu, malah kabur. Padahal belum sempat ditanya macam-macam. Rutuk Gea kesal. Dia merapikan pakaiannya. Lalu Iqbal datang menghampirinya. Gea, kamu tidak apa-apa? Tanyanya dengan wajah cemas. Astagfirullah, Iqbal. Dari tadi teh kamu nontonin saya berantem? Tanya Gea kesal. Iya Ge, seru kamu hebat. Iqbal mengangkat jempolnya. Dasar brokokok maneh teh. Malam ini gak usah datang ke rumah saya, gertak Gea. Kok gitu Ge? Iqbal menjajari langkah Gea. Tidak ada pertanyaan lagi. Pokoknya kesempatan kamu sudah end. Gea meletakkan jari di lehernya. Gea, kok gitu sih? Saya kan belum menyatakan apa-apa sama kamu. Saya tidak mau punya teman cowok pecundang kayak kamu, tandas Gea. Langsung naik ke atas motor metiknya, melajukan benda merah kesayangannya dengan kecepatan tinggi. Iqbal hanya termangu melihat gadis impiannya pergi meninggalkan dirinya begitu saja. Aduh, bagaimana ini teh? Dia menepuk dahinya berkali-kali. Kang Bahri harus tahu masalah ini, pikir Iqbal. Sebenarnya Gea penasaran, ingin menanyakan siapa orang yang memerintahkan untuk menghajarnya pada keempat preman tersebut. Apalah daya Iqbal mengacaukan rencananya. Dasar kutu alim, Gea merutuk dalam hati. Singkat cerita, Kang Soleh sudah menunggunya di depan pos ronda. Dia menyambut kedatangan Gea dengan wajah tegang. Assalamualaikum Kang, ucap Gea. Waalaikumsalam. Neng Gea, kenapa tuh lama pisan? Akang sampai ubana nungguin yang di sini. Ih, akang kumaha atuh. Ada kejadian tak terduga tadi teh. Kalau masalah uban mah, pan akang udah ubanan duluan, seloroh Gea. Kang Soleh terbahak. Dia menggaruk kepalanya yang tak gatal. Ada apa tuh Neng tadi teh? Gea menceritakan apa yang tadi dialaminya pada Kang Soleh. Pria berumur 46 tahun itu tertawa kembali. Tangannya sibuk bergerak-gerak seusai dengan apa yang Gea utarakan padanya. Hiat, hiat, jat. Kang Soleh menendang tiang pos ronda. Giliran Gea yang tergelak. Si Akang mah pasti menang atuh Neng Gea mah. Preman doang mah kecil atuh. Kang Soleh sepertinya kesal, tak bisa menyaksikan bagaimana Gea menghajar para preman tersebut. Coba Kang tadi lihat pas Gea nendang burungnya si preman. Lucu pisan Kang. Mereka tertawa bersama. Kang Soleh terpingkal-pingkal saat Gea mempraktekkan dia menendang senjata pusaka milik si Dagu Lonjong. Kang Soleh ikut menjerit membayangkan bagaimana ngilunya tendangan Gea saat mendarat di burung orang tersebut. Pasti ngeri pisan atuh Neng. Gak kebayang Akang mah. Kang Soleh meringis memegangi selakangannya. Gea tergelak kembali. Ekspresi Kang Soleh sangat terlihat lucu di matanya. Sebuah motor metik melintas. Kang Soleh memanggil si empunya saat sadar siapa yang membawa motor tersebut. Bu Arimah.
pengemudi yang mengenakan jaket dan helm itu berhenti saat Kang Soleh memanggilnya. "Ada apa, Kang?" tanya Arima. Dia nampak kikuk saat bertemu dengan Gia. Sedangkan Gia tersenyum simpul melihat sikap Arima yang salah tingkah saat bertemu dengannya. Mereka bersalaman. "Mau kemana tuh, Bu? Udah rapi amat?" tanya Kang Soleh. "Saya ada perlu ke kota dulu, Kang." "Oh, ini saya lagi dengerin Engkia cerita kalau tadi ada preman yang ngeroyok dia. Malah preman-preman itu yang babak belur dihajar Engkia. Iya kan, Neng?" Kang Soleh melihat ke arah Gia. Gia mengangguk. Dia meneliti perubahan wajah Arima yang mendadak tegang. Dikeroyok? Sama siapa?" tanya Arima gagap. "Iya, dikeroyok, Bu," ucap Kang Soleh. "Siapa yang ngeroyoknya?" tanya Arima kembali, seolah memastikan jika Gia tidak tahu siapa yang mengeroyoknya. Kalau tahu orangnya, udah pasti atuh bakal saya bejek-bejek sampai..." Gia meletakkan jari telunjuk di lehernya. Kang Soleh manggut-manggut. Wajah Arima pucat pasi. Dia buru-buru pamit. Gia semakin yakin jika dalang dibalik pengeroyokan padanya hari ini adalah Arima. "Dasar perempuan borokokok," ucap Gia kesal. Kang Soleh menoleh pada Gia lalu berkata, "Hayu atuh, kita ke rumah Pak Kiai Sulaiman." Iya, hampir lupa. Kita kan mau nyari obat untuk Teh Hanum ya." Gia jadi teringat jika hari ini dia akan mendatangi seorang kiai guna mengobati penyakit Hanum. "Hayu atuh, Kang." Gia menyerahkan kunci motornya pada Kang Soleh. Dia memilih dibonceng oleh pamung desa tersebut. Jika bukan dirinya, siapa lagi yang akan peduli pada Hanum? Gia pun tak akan putus asa mencari obat untuk kakaknya. Singkat cerita, setelah berbicara dan menerangkan tentang apa yang menimpa pada kakaknya, Gia pun menjelaskan jika dokter menyatakan jika dalam medis Hanum divonis baik-baik saja. "Bisa saya lihat foto Neng Hanumnya?" pinta seorang pria berkoko putih bicara pada Gia dengan sangat sopan. Wajahnya penuh karisma. Aura positif terpancar dari sorot matanya. Gia menyerahkan selebar foto Hanum pada kiai tersebut. Sosok itu menatap lamat gambar Hanum. Tangannya bergetar. "Astagfirullah," ucapnya seketika. Telapak tangannya nampak memerah. "Ada apa, Pak Kiai?" tanya Gia. "Neng, bukan saya seuzon, tapi sepertinya penyakit yang diderita oleh Neng Hanum bukan penyakit medis. Saya melihat banyak hal gaib yang mendampinginya." Pak Kiai Sulaiman mengusap wajahnya. "Berhubung Teh Hanum perempuan, silakan hubungi istri saya saja." Pak Kiai mempersilahkan Gia bertemu dengan seorang wanita bergamis dan berhijab lebar. Wanita tersebut tersenyum ramah pada Gia. "Assalamualaikum." Gia mencium tangan wanita itu dengan takzim. "Waalaikumsalam. Ini Neng Gia ya?" tanyanya sopan. Gia mengangguk. "Ayo ikut ke ruangan saya." Dia menuntun tangan Gia, mengajak Gia masuk ke ruangan besar yang dibagi menjadi beberapa kamar. "Ini ruang ruqyah. Kalau Teh Hanum tak bisa ruqyah mandiri,
harus dibawa ke sini, ujarnya. Ada banyak ruangan di dalamnya. Semua berisi orang yang menderita penyakit aneh seperti Hanum. Metode pengobatannya secara Islami, yaitu menggunakan metode ruqyah, baik secara massal maupun mandiri. Nanti saya jelaskan metodenya. Neng Kia tinggal praktekkan saja di rumah ya, pintanya dengan tersenyum ramah pada Kia. Kia mengangguk mendengarkan penjelasan dari wanita dengan senyuman ramah dan menenangkan ini. Mudah-mudahan ini jalan untuk kesembuhan Teh Hanum, pikir Kia. Sementara di tempat lain, Iqbal menceritakan apa yang dia lihat pada Bahri. Pria itu tertawa geli saat melihat keponakannya sangat bersemangat menyebut nama Kia dan mempraktekkan bagaimana cara Kia menghajar para preman yang menghadangnya. Pokoknya Kia tidak ada duanya, topisan, serunya dengan mata berbinar. Bahri mengangguk. Dua insan yang mengagumi para wanita impiannya itu larut dalam asa memiliki wanita pujaannya tersebut. Mereka nampak kompak, saling menyemangati satu sama lain. Tapi yakin ya, preman-preman itu bukan suruhan paman? Tanya Iqbal untuk yang kesekian kalinya. Har budak teh, bukan atuh. Bukan paman itu mah, elak Bahri karena tak merasa melakukan hal tersebut. Lagi pula, preman-preman mau udah pada tahu atau siapa Neng Kia. Gak bakal mau main hajar sembarangan. Kalau si Lutfi baru atuh, lain lagi ceritanya. Iqbal mengangguk. Suara motor memasuki halaman rumah Bahri yang luas. Rupanya Arima yang datang ke sana. Iqbal buru-buru meninggalkan Bahri dan memilih ruangan lain di sebelahnya untuk mendengarkan apa yang akan dibicarakan oleh keduanya. Arima memilih mendatangi rumah Bahri setelah menelpon pria tersebut, memastikannya ada di rumah saat itu. Sial saya hari ini, dengusnya dengan kekesalan yang memuncak. Didaratkan dengan kasar tubuhnya pada sofa di rumah Bahri. Bahri yang melihatnya menjadi heran. Kenapa kamu datang-datang malah ngegerutu begitu? Gagal misi saya menghajar bocah ingusan itu. Preman sewaan saya malah babak belur dihajar balik oleh dia. Kembali Arima nampak menggerutu. Sudah saya bilang kan, Kia itu jago silat. Ingat tidak ucapan saya tempo hari? Jangan main-main sama gadis itu. Kalau kamu tidak mau dihajar balik. Tandas Kang Bahri. Pokoknya saya belum puas kalau belum melihat dia terluka atau gimana gitu, ujar Arima. Sepertinya dia benar-benar kesal pada Kia dan kegagalan rencananya untuk menghajar Kia hari ini. Kang Bahri hanya tertawa melihat Arima yang nampak benar-benar kesal. Sementara itu, Iqbal mendengarkan pembicaraan keduanya dengan seksama. Kini dia tahu siapa dalang dibalik penyerangan pada Kia hari ini. Kurang ajar sekali dia. Berani-beraninya menghajar orang yang saya cintai, gumam Iqbal sambil mengepalkan tinju. Ini tidak bisa dibiarkan. Dia harus bicara pada Kang Bahri. Awas saja kalau dia mendengar sekali lagi ada hal yang terjadi pada Kia dan Kang Bahri terlibat di dalamnya. Iqbal tidak akan tinggal diam. Iqbal harus membalas dendam pada Arima. Sudahlah, jangan fokus pada Kia. Garap aja si Lutfi. Kamu sudah terlalu lama di desa ini. Saya takut keburu orang-orang curiga kalau kita bekerja sama, ujar Bahri. Iqbal mengerutkan dahi.
bekerja sama. Dia ikut memikirkan sesuatu. Ngerjain si Lutfi satu saja kamu tidak pernah berhasil. Mbah Guranil pun banyak bacot doang. Katanya dia mau buat Lutfi benci pada Hanum. Tapi buktinya sampai saat ini mereka masih saja bersama. Saya tak sabar menunggu mereka cerai, geram Kang Bahri. Sulit Kang, Pak Kades bukan tipe lelaki yang mudah dirayu. Padahal semenjak anunya si Hanum busuk, pasti mereka tak lagi bisa berhubungan suami istri, dengus Arima. Tunggu. Apa tadi kamu bilang? Anunya Hanum busuk. Apa yang sekarang jadi omongan warga benar? Kalau Hanum punya penyakit kelamin? Tanya Bahri penasaran. Arima sedikit kaget. Dia lupa kalau apa yang dia bicarakan tadi akan berimbas pada pertanyaan Bahri tentang penyakit Hanum. Yang saya dengar sih begitu. Hanum terkena penyakit kelamin karena saat di kota dulu sering berhubungan intim dengan sembarangan pria, jawab Arima tersendat. Hampir saja, gumamnya dalam hati. Kurang ajar sekali orang yang memfitnah calon istriku. Hanum itu perempuan baik-baik. Mana mau dia berhubungan intim di luar nikah. Saya sentuh tangannya saja Hanum marah. Kang Bahri nampak tidak suka pada jawaban Hanum. Itu menurut warga kampung Kang. Lah mana saya tahu Hanum itu seperti apa. Elak Arima. Tapi kamu jangan ikut-ikutan menyebar kabar bohong itu. Hati-hati saja kalau saya dengar kamu ngomong seperti itu lagi. Mata Bahri nampak berkilat. Saya akan awasi. Jangan-jangan ada orang yang ngerjain Hanum selain kita. Sampai dia punya penyakit yang tak bisa disembuhkan seperti itu, gumam Bahri. Arima jadi takut melihat sorot mata Bahri yang begitu kesal dan marah saat tahu kondisi Hanum yang benar-benar parah. Jangan sampai dia tahu kalau aku yang mengirim penyakit itu padanya, bisiknya dalam hati. Bergegas dia pamit karena takut Bahri bertanya lebih jauh tentang masalah Hanum. Bisa-bisa dia keceplosan menjawabnya dan itu akan berakibat fatal. Arima tak bisa membayangkan bagaimana sikap Bahri padanya nanti saat tahu jika dialah yang membuat Hanum seperti saat ini. Saat akan menaiki motornya, mata Arima tertumbuk pada ban motornya yang kempes. Sialan, benar-benar sial saya hari ini. Ditendangnya dengan keras ban motor metik miliknya itu. Iqbal yang mengintipnya hanya tertawa. Dia berujar, "Yes," berkali-kali sambil melonjak gembira. Mulai saat ini, dia akan mencari info tentang apa yang menimpa keluarga Gea, tentang penyakit Hanum, dan apa saja rencana Arima pada Gea. Sepertinya perempuan berbaju seksi itu bukan perempuan baik-baik, pikir Iqbal. Singkat cerita, hari ini Lutfi ada rapat di balai desa. Dia akan memilih beberapa pelajar dan mahasiswa yang akan ikut lomba cerdas cermat antar desa di kota kecamatan. Seleksinya lumayan ketat. Alhamdulillah, antusias warganya lumayan bagus. Dia juga tak menyangka warganya banyak yang punya otak cemerlang. Sudah 2 kali diadakan penyaringan atau semacam tes uji coba. Mereka masih bisa bertahan. Para peserta masih banyak yang mampu menjawab puluhan soal yang diujikan. Pekan ini mungkin akan diadakan ujian ketiga kalinya, guna menyaring peserta terbaik. Dia harus menghadirinya guna melihat kesiapan para peserta terpilih nanti. Selain itu,
Lutfi ingin memastikan jika peserta yang ikut adalah warga yang benar-benar punya potensi dan tingkat intelektual tinggi, bukan karena kolusi atau nepotisme. Lutfi ingin mengikis kebiasaan buruk menempatkan orang yang tidak kompeten pada sebuah urusan hanya karena punya jabatan atau hubungan kekerabatan di desanya. Lambat laun, masyarakat atau warga akan sadar jika kejujuran adalah hal yang paling penting untuk ditegakkan agar semuanya bisa berjalan sesuai dengan kadarnya. Sebelum berangkat ke balai desa, dia menyempatkan diri untuk merawat sang istri, Hanum. Walaupun terkadang Hanum menolak apa yang ditawarkan Lutfi padanya, tapi itu tak menyurutkan niatnya untuk merawat istrinya sebaik mungkin. Dia ingin membuktikan jika dia adalah suami yang baik untuk Hanum. Lutfi selalu mengelap tubuh Hanum di pagi hari sebelum berangkat ke kantor. Tak lupa dia menyuapi Hanum sarapan paginya dengan bubur. Pagi ini senja dia membuatkan bubur untuk Hanum agar istrinya itu mau makan. Lutfi tak tega melihat berat badan Hanum yang kian menyusut. Wajah Hanum semakin terus dan pucat karena tak lagi bernafsu makan. Baru saja 2 suapan, Hanum sudah menggelengkan kepalanya. Lagi ya Neng? Hanum menggeleng. 1 suapan lagi aja Neng, pinta Lutfi. Sudah Kang, nanti kalau dipaksa malah mual, muntah, lirih Hanum. Lutfi mengangguk, mengusap kepala istrinya, lalu meraih tisu mengelap mulut Hanum. Dia merapikan peralatan makan, lalu membawanya ke dapur. Lalu membawa tumbler berisi air putih. Diletakkannya di dekat meja kecil di samping tempat tidur, agar Hanum bisa menjangkaunya. Saat ini musim panen raya, ayah dan ibunya bisa seharian penuh di sawah. Hanum hanya akan ditemani Wak Cucu, tukang cuci pakaian di rumah ini. Itu pun nanti zuhur dia pulang setelah pekerjaannya beres. Kang, panggil Hanum saat melihat Lutfi mengenakan kemeja biru, bersiap akan ke balai desa. Iya Neng, jawab Lutfi. Akang capek yang ngurusin Neng. Mata sendu itu menatap suaminya. Capek gimana? Lutfi mendekat. Neng cuman jadi beban aja buat akang. Setelah menikah, Neng belum sempat berbakti menjadi istri yang baik untuk akang, lirih Hanum. Shh, kok ngomong gitu sih Neng? Neng itu istri akang. Tanggung jawab akang dunia akhirat. Lutfi meletakkan jari di bibirnya. Tapi Neng malu Kang. Neng rasa bersalah. Bibir Hanum bergetar. Oh, jadi ini yang membuat Hanum tak mau aku layani setiap hari, tanya Lutfi dalam hati. Pantas saja Hanum sedikit menghindarinya. Dia sering menggeleng saat Lutfi menawarkan sesuatu. Kini Lutfi memahaminya. Neng, akang suami Neng. Suami istri wajib saling menjaga, saling melindungi, saling melengkapi. Saat ini Neng yang sedang kena musibah. Kita tidak tahu nanti. Akang juga bisa saja kan tiba-tiba sakit seperti ini. Apa nanti Neng juga akan menganggap akang beban? Lutfi balik bertanya. Tentu saja tidak. Mana bisa akang jadi beban? Neng sayang sama akang, ujar Hanum. Matanya mulai berkaca. Nah, begitu juga dengan akang Neng. Kita suami istri. Neng itu belahan jiwa akang. Saat Neng sakit begini, percayalah,
hati akang juga ikut sakit. Bahkan mungkin lebih sakit, Neng. Tandas Lutfi memeluk Hanum. Wanita muda itu menangis di dada suaminya. Neng takut akang akan ninggalin Neng, bisik Hanum lirih. Tidak akan sayang, tidak akan. Kita anggap musibah ini ujian cinta kita. Sekuat apa kita menghadapi semuanya? Apa ikatan ini akan putus atau akan semakin kuat? Hanya kita yang menentukannya. Tetaplah berserah diri pada Allah, memohon kesembuhan dan jalan yang terbaik dalam menghadapi musibah ini, ucap Lutfi panjang lebar. Hanum yang mendengarkan dengan seksama. Dadanya terasa lega, rasa sakit sedikit berkurang. Benar kata orang, dukungan dan kasih sayang suami membuat semuanya terasa mudah. Hanum jadi lebih optimis. Dia lebih pasrah, lebih tawakal, dan lebih sabar lagi akan ujian Allah yang tengah ditimpakan padanya. Cerita pun bersambung. Jika kalian suka dengan ceritanya, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe channel ini agar bisa mendengarkan cerita-cerita berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.